Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Pada paruh kedua ini, dalam lentera Minggu Katolik, pada hari ini, tinggal belajar dalam Yesus. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, 104,2 FM, dimanapun berada, baik menggunakan media streaming, mari kita lebih mendalami dengan dua bacaan dalam tema tinggal belajar dalam Yesus. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26 sampai 31. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi mereka semua takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan mendengarkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus, bab 3. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 18 sampai 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita beroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, tinggal dan belajar di dalam Yesus adalah suatu kepentingan yang paling utama bagi umat beriman. Dan untuk itu, mari kita belajar. Mari kita tinggal di dalam Yesus. Allah yang menghendaki semua manusia selamat dan mengenal kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Seringkali dan dalam pelbagai cara, pada zaman dahulu berbicara kepada leluhur dengan perantaran para nabi. Ibrani 1 ayat 1. Ketika genaplah waktunya, Ia mengutus putranya, sabda yang menjadi daging, yang diurapi Roh Kudus, untuk mewartakan Injil kepada orang miskin, menyembuhkan orang yang remuk hatinya, sebagai tabib jasmani dan rohani, perantara Allah dan manusia. Maklumlah
kemanusiaan beliau. Di dalam kesatuan pribadi, sabda adalah alat keselamatan kita. Karena itu, dalam Kristus telah berlangsung silih sempurna perujukan kita, dan kepada kita diberikan kepenuhan ibadat ilahi. Karya penebusan manusia dan permuliaan sempurna Allah ini didahului oleh karya agung ilahi dalam perjanjian lama. Karya ini diselesaikan oleh Kristus Tuhan, terutama dengan misteri Paskah, deritanya yang suci, kebangkitannya dari alam maut, dan kenaikannya yang mulia. Ia memusnahkan kematian kita dengan wafatnya dan memugar kehidupan kita sambil berbangkit. Karena dari lambung Kristus yang wafat disalib, muncullah sakramen ajaib gereja seluruhnya. Maka seperti Kristus diutus Bapa, demikian pula Ia mengutus para rasul yang dipenuhi Roh Kudus, bukan saja untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk dan memberitakan bahwa Putra Allah dengan wafat dan kebangkitannya telah membebaskan kita dari kuasa setan dan dari maut, serta mengalihkan kita ke kerajaan Bapa, akan tetapi juga supaya karya keselamatan yang mereka wartakan diwujud nyatakan lewat kurban dan sakramen-sakramen. Poros perputaran seluruh kehidupan liturgi. Begitu lewat permandian manusia digabungkan ke dalam misteri Paskah Kristus. Mati bersama, dimakamkan bersama, dan bangkit bersama. Manusia menerima roh pengangkatan sebagai putra-putri. Dalamnya kita berseru, Aba, Bapa. Roma 8 ayat 15. Dan dengan demikian menjadi penyembah sejati yang dicari Bapa. Demikian pula setiap kali mereka makan perjamuan Tuhan, mereka mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Karenanya di hari Pantekosta sendiri, saat gereja tampil di depan dunia, mereka yang menerima amanat Petrus dipermandikan, dan mereka tekun dalam ajaran para rasul dan dalam persekutuan, pemecahan roti serta dalam doa-doa, sambil memuji Allah dan memperoleh simpati seluruh rakyat. Kisah para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Sejak saat itu gereja tidak pernah lalai berkumpul untuk merayakan misteri Paskah. Ia membaca apa yang menyangkut Dia di dalam semua kitab suci. Lukas 24 ayat 27. Ia merayakan Ekaristi yang menghadirkan kemenangan dan keunggulannya atas maut, dan serentak bersyukur kepada Allah karena anugerahnya yang tak terkatakan. 2 Korintus 9 ayat 15. Dalam Kristus Yesus demi memuji keagungannya. Efesus 1 ayat 12 dengan kekuatan Roh Kudus. Untuk melaksanakan karya yang sekian mulia, Kristus selalu mendampingi gerejanya, terutama dalam kegiatan liturgi. Ia hadir dalam kurban misa, baik dalam pribadi, pelayan, karena Ia yang ketika itu mengorbankan dirinya disalib. Sekarang sendiri membawakan persembahan lewat pelayanan para imam, maupun terutama dalam rupa Ekaristi. Ia hadir dengan kekuatannya dalam sakramen-sakramen sekian hingga bila seseorang mempermandikan. Kristus sendiri mempermandikan. Ia hadir dalam sabdanya karena Ia sendiri berbicara, bila mana di dalam gereja kitab suci dibacakan. Akhirnya Ia hadir bila gereja memohon dan bermazmur. Ia yang berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku berada di tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Sebenarnya dalam karya yang sekian agung, dengannya Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan. Kristus selalu menggabungkan dirinya dengan gereja, mempelainya yang tercinta, yang berseru kepada Tuhannya dan dengan perantarannya memuja Bapa abadi. Maka sewajarnya liturgi dipandang sebagai pelaksanaan tugas iman Yesus Kristus. Dalamnya lewat tanda-tanda lahir ditunjukkan dan dihasilkan pengudusan manusia.
Masing-masing menurut caranya sendiri dan dilaksanakan ibadat umum seutuhnya oleh tubuh mistik Yesus Kristus, yaitu oleh kepala dan anggota-anggotanya. Oleh sebab itu semua perayaan liturgi sebagai karya Kristus iman dan tubuhnya yaitu gereja adalah karya yang sangat suci, hasil gunanya atas dasar dan dalam kadar yang sama, tidak ditandingi oleh karya lain gereja manapun. Di dalam liturgi di dunia ini, kita mengambil bagian dalam liturgi surgawi dengan mencicipi terlebih dahulu apa yang dirayakan dalam kota suci Yerusalem, kemana kita beranjak sebagai peziarah, di mana Kristus bertahta di sisi kanan Allah sebagai pelayan tempat tersuci dan tabernakel sejati. Bersama seluruh pasukan laskar surgawi, kita menyanyikan nada pujian bagi Tuhan. Kita menghormati kenangan para orang kudus dan berharap mengambil bagian dan turut bergabung dengan mereka. Kita menantikan penyelamat Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia hidup kita nampak dan kita nampak bersama Dia di dalam kemuliaan. Liturgi kudus tidak mencakup seluruh kegiatan gereja. Karena sebelum manusia dapat menghampiri liturgi, perlulah mereka dipanggil kepada iman dan tobat. Bagaimana mereka akan memohon kepada yang tidak mereka percaya? Atau bagaimana mereka akan percaya kepada Dia tentangnya tidak mereka dengar? Bagaimana mereka akan mendengar tanpa orang yang mewartakan? Bagaimana mereka akan mewartakan apabila tidak diutus? Roma 10 ayat 14-15. Oleh sebab itu gereja mewartakan kepada mereka yang tidak percaya berita keselamatan, agar supaya semua manusia mengenal hanya Allah yang benar dan Ia yang diutusnya, Yesus Kristus, dan agar manusia berbalik dari jalannya karena bertobat. Gereja harus mewartakan iman dan tobat kepada mereka yang percaya. Di samping itu, ia harus menyiapkan mereka untuk sakramen-sakramen. Harus mengajar mereka menjalankan apa yang diperintahkan Kristus, memikat mereka untuk semua karya cinta kasih, kesalehan, dan kerasulan. Berkat karya-karya ini menjadi jelas bahwa walaupun bukan dari dunia ini, orang Kristen toh merupakan terang dunia dan memuliakan Bapa di depan manusia. Namun demikian, liturgi adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan serentak sumber asal semua kekuatannya. Karena usaha-usaha kerasulan diarahkan agar semua orang lewat iman dan permandian menjadi putra-putri Allah, berhimpun menjadi satu, memuliakan Allah di dalam gereja, berperan serta dalam kurban, dan menikmati santapan Tuhan. Sebaliknya, liturgi sendiri mendorong umat beriman agar sesudah dikenyangkan dengan sakramen Paskah, bersatu seia sekata. Sebaliknya, liturgi sendiri mendorong umat beriman agar sesudah dikenyangkan dengan sakramen Paskah, bersatu seia sekata. Liturgi berdoa agar dalam hidupnya mereka mempertahankan apa yang diterima dalam iman. Dan pembaharuan perjanjian Tuhan dengan manusia dalam Ekaristi menarik dan menyalakan umat beriman dalam cinta kasih Kristus yang membara. Jadi dari liturgi, terutama dari Ekaristi, mengalirkan rahmat bagaikan dari sumbernya kepada kita. Dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan pemulihan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya gereja yang lain. Supaya hasil guna ini diperoleh sepenuhnya, perlulah para beriman datang ke liturgi kudus dengan sikap batin yang tepat, menyesuaikan hati mereka kepada ucapannya, dan bekerja sama dengan rahmat surgawi, agar jangan menerimanya percuma. Oleh karena itu, para gembala suci harus memperhatikan agar dalam kegiatan liturgi tidak saja ditaati hukum-hukum perayaan yang sah dan diperbolehkan, tetapi juga agar umat berperan serta secara sadar, aktif, dan berdaya guna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada.
Namun demikian, kehidupan rohani tidak hanya dicakup oleh peran serta dalam liturgi kudus, karena orang Kristen memang dipanggil untuk berdoa bersama-sama, tetapi ia harus juga masuk ke peraduannya untuk berdoa kepada Bapa dalam kesembunyian. Malah seperti diajarkan Rasul, ia harus berdoa tak henti-hentinya. Oleh Rasul yang sama kita diajar bahwa kita harus selalu mengemban mati raga Yesus di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga nampak dalam badan kita yang panah. Sebab itu kita memohon kepada Tuhan dalam kurban misa, agar sesudah menerima persembahan kurban rohani, ia jadikan kurban abadi bagi dirinya. Ibadat-ibadat saleh umat Kristen, terutama yang terjadi atas perintah tata suci, sangat dianjurkan, asal saja sesuai dengan hukum dan kaidah gereja. Demikian pula ibadat suci gereja-gereja partikular yang dirayakan berdasarkan perintah uskup, sesuai kebiasaan atau buku-buku yang disahkan, memiliki martabat khusus. Akan tetapi sambil memperhatikan waktu liturgi, ibadat-ibadat itu harus ditata sekian rupa, hingga semua dengan liturgi kudus seolah-olah diturunkan daripadanya dan menghantar umat kepadanya sebagai sesuatu yang menurut hakikatnya jauh mengungkuli ibadat-ibadat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah artikulasi atau permenungan kita tentang tinggal dan belajar dalam Yesus. Kita tinggal dan belajar dalam Yesus berarti kita menerima liturgi kudus, karena gereja adalah sakramen keselamatan bagi diri kita. Gereja memanggil kita, dan gereja memberikan anugerah kepada kita, dan gereja mengutus kita. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus untuk menjalankan amanat suci yang diberikan Kristus kepada para muridnya dan diwariskan kepada kita. Untuk itu sudah sepantasnya dan selayaknya kita hidup menjadi pelayan, menjadi abdi, anggota yang memilih cara hidup kita, baik membiara, berkeluarga, atau tinggal di komunitas, atau tinggal sendiri-sendiri, tetapi menyatukan hidup kita sebagai umat Allah. Dan kita harus tahu sebagai kaum awam yang hidup dan berada di tengah-tengah dunia dengan permasalahan dan urusan keduniaan, kaum awam sepenuhnya anggota gereja. Kita memikul tanggung jawab perutusan gereja bersama anggota-anggota lainnya. Berdasarkan permandian dan penguatan, tiap awam mengambil bagian dalam trifungsi Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Penyadaran dan pengembangan tugas dan tanggung jawab awam dalam perutusan gereja, dalam rangka mengembangkan putra-putrinya di dalam iman dan pengetahuan, demikian pula untuk turut melayani pemekaran pribadi manusia serta masyarakat. Gereja menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Asas dan tujuan pelayanan itu demikian pula ciri dari tata laksananya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, ditegaskan kembali. Inilah dia wujud nyata tinggal belajar dalam Yesus. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup lentera minggu pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Karya agungmu yaitu peristiwa Paskah yang kami rayakan merupakan suatu makna terdalam bagaimana cinta Allah yang begitu besar kepada umat manusia, sehingga menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Belajar dan tinggal bersama Yesus merupakan suatu kewajiban. Tinggal dan belajar dalam Yesus merupakan suatu keharusan. Karya agungmu kami mengucap syukur dan memuji Dikau di tempat yang maha tinggi. Berkatilah kami, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, sehingga dengan firman dan sabdamu dan karya agungmu dalam liturgi, yaitu firman dan sabda, serta liturgi Ekaristi yang Kau berikan kepada kami menjadi misteri Paskah,
yang memberikan kami cinta kasih yang abadi. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan pujian yang dipersembahkan oleh kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.